Sebelumnya, terimalah salam umat dari saya. Om Swastiastu. Kabeh selamat tingun hatai, salam sujud terlempang. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa Langit Antara Langit atas anugerahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Yang saya hormati Ibu Epi selaku Ketua Jurusan Dharma Duta, dan yang saya hormati Bapak Budi Purnomo selaku pengampu mata kuliah praktek pengolahan tanah Hindu. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Tidak lupa pula saya mengucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman atas kehadirannya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah panduan atau dharma wacana. Di sini saya akan membawanya tentang penciptaan alam semesta. Di sini saya tertarik dengan tema penciptaan alam semesta. Saya membahas dua hal atau masalah. Yang pertama yaitu penciptaan alam semesta di dalam ajaran kitab suci penaturan, dan yang kedua kehendak Kanjeng Tala dengan keturunan Raja Gunung. Bapak, Ibu, teman-teman yang di sini Kanjeng Tala Langit. Sebelum kita membahas tentang ciptaan alam semesta, terlebih dahulu kita melihat di sekitar keliling kita tidak ada satupun, kosong, hampa, tak ada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa sebelumnya itu ada hanyalah Kanjeng Langit, Tuhan Maha Esa, Maha Tunggal. Itu dia disebut Maha Tunggal karena yang besarnya adalah dia menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Seperti di dalam mantra Visarja mengatakan di bait 2 itu tidak ada Tuhan yang kedua, hanya satu. Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang kasih Raja Antara Langit, kita membicarakan tentang ciptaan alam semesta. Ciptaan alam semesta tidak awal mulanya sangat kosong, tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak atmosfer dan sebagainya. Nah, hanyalah hampa, seperti seseorang yang tidur dalam kegelapan, menyenyakkan. Bapak Ibu yang sedang beriman, seperti di dalam kitab Purana dan Upanishad mengatakan, alam semesta ini berevolusi tahap demi tahap. Di dalam Upanishad mengatakan juga seperti laba-laba mental benangnya, tahap demi tahap. Itu juga proses penciptaan alam semesta dunia ini tahap demi tahap, tidak langsung. Sebelumnya dalam pasal penaturan situ mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada. Dalam penaturan pasal 1 terlebih dahulu Kanjeng Tala menyatakan dirinya dan berkata, "Aku inilah Kanjeng Tala yang Maha Kuasa, awal dari segala kejadian." Di situ Kanjeng Tala belum menciptakan langit, bulan, bintang, matahari dan segala isinya. Pada ciptaan yang kedua lah baru Kanjeng Tala menciptakan langit, bulan dan segala isinya. Itu tidak langsung juga melalui tahap. Pertama Kanjeng Tala mengambil serupa pulau. Dan dari situ dia meletakkan di sebuah tempat. Serupa pulau itu kemudian menjadi nagahai dalam petak. Yang kedua di situ Kanjeng Tala menciptakan bulan, bintang, langit dan segala isinya, dan laut-lautnya itu juga dia tidak langsung dari serupa pulau itu dia menciptakan di badan naga tersebut. Bapak Ibu umat yang sederhana iman, dalam proses ciptaannya ketiga Kanjeng Tala belum menciptakan matahari, bulan dan belum membagikan gelap dan terang. Di situ dia terlebih dahulu menciptakan pohon kehidupan atau petang karet. Yang selanjutnya di situ Kanjeng Tala menciptakan binatang, untuk enggang, elang dan sebagainya. Itu juga belum dia menciptakan siang dan malam. Pada selanjutnya Kanjeng telah menciptakan bulan, bintang, matahari dan memberi gelap terang. Selanjutnya Kanjeng telah menciptakan ingin menghiasi yang ada di dunia ini dengan memberikan matahari dan bulan. Di situ dia membawa raja tentang pulau.
bintang untuk nanti membantu kita umat manusia yang ada di dunia ini, memberi petunjuk misalnya kita mau pergi ke ladang. Teman-temanku yang seiman dan sedharma, sebelum Allah telah menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah telah menciptakan 7 raja, yaitu raja 7 dan 2. Pada penciptaan yang ke-8, Ciptaan yang telah tidak langsung juga menciptakan manusia melalui dahak. Yang pertama terjadi karena dari bukit pulau dan bukit bintang. Itulah menjadi cikal bakal manusia yang ada di dunia ini. Dari bukit pulau dan bukit bintang tersebut terciptalah seorang menyamai timbul dari timbunan laut dan kemeluh pulau dan jualan kerengan kemasan laut. Dari menyamai timbul dari dan kemeluh pulau tersebut lahirlah keturunan anaknya. Yang pertama bernama Raja Sangiang, Raja Sangen, dan Raja Buno. Raja Bunolah yang dikehendaki Raja Matala untuk turun ke dunia ini. Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman yang saya banggakan, dapat kesimpulan di sini bahwa kita yang ada di dunia ini melalui proses. Begitu juga kita yang mau masuk kuliah di sini melalui proses dari segala tes, ngumpul berkas dan lain sebagainya. Teman-temanku yang saya banggakan, seperti di dalam Al-Quran mengatakan alam yang sempurna ini berasal dari Tuhan yang Maha Sempurna, yang Maha Esa, dan juga dimakan olehnya. Untuk itu kita patut memberikan rasa syukur kita kepada langit atas apa yang dia berikan kepada kita di dunia ini yang kita nikmati dan yang kita lihat sekarang. Untuk itu kita patut mengaturkan rasa syukur kita melalui basarah, melakukan berdoa dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman yang banggakan, demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan. Maaf sebelumnya. Di sini hanya kita tadi menghendaki keturunan Jabono, jadi keturunan dalam pasal 29 di situ hanya adalah bagaimana pada Raja Bono. Untuk engkau ketahui Raja Bono, engkau dan keturunan anakku ada di dunia ini, dan engkau nanti anak keturunan nanti akan kembali kepada aku melalui kematian. Untuk itu teman-temanku yang seiman dan sedharma, kita yang hidup di dunia ini yang sementara akan mati. Kita akan kembali kepada Allah melalui kematian. Bersyukurlah kita sebagai keturunan dari Raja Bono, karena dari keturunan Raja Bono lah kita bisa kembali menyatu kepada Allah. Teman-temanku yang seiman dan sedharma, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.